wala quwata illa billah ma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini-sepuh ingkang kawula hormati rahimakumullah. Utaminipun takmir Masjid Darul Hijrah, sedaya jamaah Darul Hijrah dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti kajian ini dari Masjid Darul Hijrah Surabaya di Komplek Balai RW 2 Dukuh Kupang Surabaya. Baik di YouTube kami, di Facebook, di Instagram kami, yang insya Allah senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang barokah ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir tentang surah Al-Fatihah yang sudah kita kaji di kali ini sampai di episode ketiga. Mudah-mudahan habis ini selesai ya, kita banyak persingkat. Yang kemarin kita awali dengan tentang keutamaan ya, fadilah dan maziyah suratul Fatihah, kemudian keindahan secara sastrawi di dalam suratul Fatihah, dan berbagai macam hikmah yang sudah kita kaji bersama, baik dalam konteks di season 1 maupun 2. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang barokah ini, di masjid yang sejuk ini, jamaah sekalian dan mitra muslim serta jamaah kami, termasuk juga para pendengar dan Suara Muslim TV yang mengikuti di acara ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga, ya, diberikan selamat dari berbagai macam bencana. Ini di kampung kami, Bapak Ibu, di Pati, ini sedang dilanda banjir. Bahkan pesantren kami di kampung ini sudah santrinya sudah pada diungsikan di tempat yang tertinggi, karena semakin hari semakin bertambah debit airnya. Kalau orang sana menyebutnya banjir Banyu Rowo. Biasanya pun kalau banjir kan namun lewat ngoten, Mbah. Nah, hujan apa keteng Surabaya kan hanya berapa lama gitu. Di sana itu kalau namanya Banyu Rowo itu berminggu-minggu, karena memang air berhenti. Ya, dari atas, dari daerah Kabupaten Grobogan itu ya, Sukolilo apa itu turun, dan itu muaranya di tempat kami. Ada desa namanya, kalau di Kecamatan Kayen itu ada desa Pasuruan, Srikaton, Pesagi, Talun, itu sudah terkenal, itu sudah rutin tahunan. Cuman kadang ada yang frekuensinya lama, ada yang sedikit seperti itu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas satu persatu ayat demi ayat tentang hamdalah, tentang basmalah, tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Maliki Yaumiddin, ya. Mudah-mudahan tidak bosan ini. Memang agak panjang karena suratul Fatihah itu seperti yang sudah panjenengan ketahui bahwa Al-Fatihah adalah rangkuman dari seluruh surah di dalam Al-Quran. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat lebih ya. Itu merupakan yang sudah kita kaji kemarin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Makna iyyaka ya, na'budu dan makna nasta'in ya. Kalau panjenengan masih belum jelas, bisa buka di YouTube kami ya, di An-Najah TV. Jadi supaya ngaji kita, termasuk juga controlling kita yang kemarin dari Pak Budi ya, juga memberikan masukan kepada kami, nanti akan kita kupas kembali tentang tafsir khilafiyah ya, kontroversi para ulama terkait dengan nuzulul Quran, terkait dengan turunnya Al-Quran. Insya Allah kemarin sampai di sini Bapak Ibu, tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi hikmah didahulukan ibadah daripada isti'anah, perintah ibadah kemudian baru dipersilahkan untuk mohon pertolongan ya. Itu ini ada beberapa yang sudah kita kaji kemarin. Nah, sekarang sampai di ayat yang hampir terakhir ya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu ya Allah tunjukkan kami, ini fiilnya fiil amar, kata perintah.
Perintah dalam arti ad-du'a war roja. Jadi fi'il amar itu kalau terhadap orang yang di bawah kita itu namanya perintah, ya, lil wujub. Kalau di antara kita sesama, sepadan, ya, seleting itu fi'il amar itu diartikan sebagai sebuah harapan. Saya berharap agar seluruh jamaah Darul Hijrah menata shauf dan sebagainya. Itu perintah tapi berupa bahasa harapan. Tapi kalau sudah kepada Allah, kepada yang lebih tinggi, apalagi yang maha tinggi, maka disebut dengan satu permohonan. Kami mohon ya Allah, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, ya, ke dalam jalan yang lurus. Di dalam banyak tafsir disebutkan yang disebut siratal mustaqim adalah siratal anbiya wal mursalin, wal auliya wasyuhada wassalihin. Ya ke atas panjenengan itu. Jadi kalau jenengan sering, kenapa di dalam suratul Fatihah kita selalu mohon petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus, agar kalau jenengan selalu berkumpul minimal dengan orang-orang yang soleh. Terus saya ini bersyukur bisa kumpul dengan panjenengan yang solih-solihah. Coba seandainya saya berkumpul dengan orang yang toleh, orang yang ahli bubrah, ya kan? Jam segini sudah teler, ya barangkali seperti itu. Nah ini jamaah sekalian, maka para wali kula jenengan biyen nek ngaturi tombo hati niku mboten kakehan dalil. Nggih, wong kang saleh kumpulono gitu. Niki tok mawon lho. Soale napa? Wong niku apa jare kumpulan? Nek kumpul minyak wangi ya mambu wangi. Nek kumpul wong dodolan minyak tanah ya minyak tanah. Nggih, niki. Mulane mangke teng akhirat itu yuhsyarul mar'u man ahabba ilaihi. Bijing teng akhirat niku tiang niku dikempalaken, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikumpuli. Mulane muga-muga mangke kula panjenengan di akhirat, ya, berkumpul bersama di padang mahsyar, dibawa oleh Allah ke yaumul mizan, yaumul hisab, lalu yaumul jaza, ke balasan Allah bersama-sama dengan sekelompok kula jenengan yang soleh-solihah ini. Di dalam surah Az-Zumar itu kan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Binjing teng akhirat itu, ini mohon maaf pemirsa di di media sosial kami ya. Kami karena kumpul dengan sesepuh jadi saya barengi dengan bahasa Jawa kromo. Mohon maaf ini karena spontanitas ya. Kemarin di Purwokerto, di Cilacap itu ya, masih nyambung walaupun bahasa Jawa ya, tapi kalau disuruh ngapak-ngapak saya tidak bisa. Bapaknya nang ndi, bapaknya turuknya wis gitu. Ya bahasa saya bahasa Jawa Tengah, bahasa Surabaya, bahasa Blitar, nggih pun ngaten iki campur-campur ndak karuan. Tapi insyaallah mudah-mudahan para pemirsa juga paham ya. Jadi seperti itu ya. Nanti di akhirat kula jenengan insyaallah dikumpulkan, diarak, digiring, dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa nanti akan dibawa oleh Allah berbondong-bondong. Zumara, ya. Zumara. Rombongan bersama-sama. Mana rombongannya Masjid Darul Hijrah? Mana rombongannya orang-orang soleh yang dipanggil satu-satu? Barangkali kalau dianalogikan dengan panjenengan kalau naik kereta atau naik bis lah ya, maka mana sopirnya? Nah, ini takmirnya Abah Pri ngarep dewi. Oh, asisten sopir siapa? Abah Fathur. Ya, sing kondektur siapa? Abah Rosid umpama ini. Ya umpama ini. Kira-kira seperti itu. Lah kula jenengan ya minimal kula jenengan sing kados kula ngeten iki jarang banget teng Darul Hijrah, minimal gandol. Ya, sing penting dugi swarga, nggih. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah dari tafsir ini ihdinas siratal mustaqim, baik itu di At-Tabari, di tafsir Al-Manar, itu disebutkan ada beberapa hidayah, ya, anwa'ul hidayah, ya, Masya Allah ya. Yang pertama yang disebut dengan hidayatul fitrah, ya, hidayah berupa insting, ya, yang mengarahkan kepada satu ciptaan untuk memperoleh kebutuhan secara azazi, ya,
dan sebagai sebuah perlindungan ya dari berbagai macam keburukan ya, tentu dengan akal. Jadi insting yang dikawal oleh akal. Yang mendasari kulon jenengan punya insting itu bahasa naluri lah ya, semacam naluri. Ngapunten, orang itu mau berbuat zina, mau berbuat mencuri dan sebagainya, itu sebetulnya secara naluri mereka sadar bahwa itu salah. Itu sudah fitrah manusia. Ya. Maka di surah Ar-Rum itu sering saya sampaikan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya. Kalau di surah Thaha ini allazi a'ta kullasyai'in khalqahu summa hada. Jadi Allah itu yang sudah memberikan segala sesuatunya berdasarkan ciptaan Allah sendiri tentunya. Lalu kemudian summa hada, mengkonduli maringi hidayah. Jadi Allah itu kalau sudah mencetak yang namanya makhluk berupa manusia, maka dibarengi dengan sebuah akal sebagai fitrahnya. Ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, di mana fitrah yang menjadi cikal bakal penciptaan manusia itu ya, yang kemudian tidak akan pernah berubah. Ya. Sampai kapanpun, bahkan ngapunten, instingnya bayi kecil yang baru lahir kok bisa tahu ya jalannya menuju ke Gunung Kembar itu kok tahu. Bapak-bapak karuan siapa lah Medina. Ya, anak-anak coba bayangkan, bayi baru lahir ya, kok tahu. Anak-anak kucing saya di rumah itu ya, baru lahir itu sudah mencari teteknya induknya. Itulah insting ya, yang dalam bahasa Al-Fatihah disebut sebagai hidayah ya, yang kemudian dijabarkan sebagai hidayah fitrah itu. Ini jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, ya, hidayah dalam arti bil ayat, ya, bil alaqat, ya, seperti itu. Hidayah dalam arti memberikan tanda-tanda al-farqu bainal haq wal batil, al-farqu bainal halal wal haram. Ngeten Bapak Ibu. Maka di surah Al-Balad ayat 10, wa hadainahun najdain. Jadi setelah insting sebagai modal dasar yang diberikan Allah itu, seiring dengan perkembangan penciptaan manusia, lalu kemudian Allah memberikan jalan betapa maha demokratisnya Allah. Wahadainahun najdain, ingsun Allah maringi hidayah datang menungso an-najdain, dua jalan. Mau jalan baik, mau jalan buruk, monggo terserah panjenengan. Mau ashabul yamin, ashabus shimal, Allah sudah memberikan hak prerogatif kepada kita, tentu dengan bimbingan-bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nih, wa amma samudu fahadainahu fastahabul ama 'alal huda. Dalam surah Fussilat ayat 17 menceritakan tentang kaum Samud, yang kaum Samud itu sebetulnya sudah diberikan hidayah dengan baik. Ternyata mereka memilih kebutaan, kesesatan. Itu sehingga menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, Bapak Ibu yang saya muliakan, yaitu dengan inzalul kitab. Ya, yaitu hidayah berupa turunnya kitab suci. Ya, sebagai bahan, sebagai bekal dakwahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Minimal ada 4 kitab suci yang wajib kita imani. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Sedangkan kita diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini kemudian dibarengi dengan Al-Qur'an sebagai kitab suci. Maka di surah Al-Anbiya 73, waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Ya, waj'alnahum, dan kami Allah menjadikan mereka para rasul, para nabi itu a'immatan, ya, sebagai para imam, sebagai para tokoh, para figur uswah, ya, sebagai teladan dalam hidup kula jenengan. Yahduna bi amrina, yang menunjukkan umatnya, umat mereka bi amrina, bi kitabina, ya, dengan kitab, atau bi hidayatina, dengan kitab yang menjadi sumber hidayah kami. Itu Bapak Ibu, ya. Maka di ayat berikutnya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam.
Ngapunten itu yaknya itu harusnya harokatnya fathah ini. Ngapunten yang di sini nih. Ya, yahdi lillati hiya aqwam. Jadi sebagai umat Rasulullah, maka inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk, yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan umatnya menuju jalan yang paling jejak, paling lurus, paling benar. Maka di tafsirnya ini adalah inna dina indallahil Islam. Agama yang benar, agama yang diakui Allah hanyalah agama Islam. Tapi ayat ini harus kembali kepada diri kula jenengan. Jangan disampaikan kepada orang non muslim. Jenengan mantun ngaji ini atau video saya dipotong, diviralkan. Ternyata agama yang paling benar Islam. Akhirnya nanti ngamuk ini. Karena negara ini negara Pancasila. Negara beragama, mau agama apa saja. Jadi inna dina indallah Islam itu untuk diri kita. Hanya Islam yang diakui Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kemudian menyalahi dan merusak keyakinan orang lain. Nah, yang keempat, nih, masya Allah, membuka tabir, ya. Iksyaful hijab, ya. Itu bentuk hidayah. Membuka tabir segala sesuatu, ya, dengan wahyu, mimpi, ilham, ya, atau mungkin apa ya, berdasarkan tafakur, ya, berdasarkan perenungan. Ulaika alladzina hadallahu fa bihudahum muqtadi. Di surah Al-An'am 90, mereka itulah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi para nabi, mungkin juga para ulama, para habaib, para aulia gitu, orang-orang soleh yang mana mereka sudah berpedoman kepada Al-Qur'an, berpedoman kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kebenaran, maka ikutilah mereka. Ya. Yang kelima, sebentar, hanya 4 itu aja. Nah, ini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dijabarkan, didetailkan lagi. Ini ayat litakid, ya. Tunjuk siratal mustaqim itu yang bagaimana? Yaitu siratal ladzina an'amta. Pertama, ya, jalan orang-orang yang telah panjenengan beri nikmat, ya Allah, ya. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat alaihim kepada mereka. Nah, karakteristik jalan lurus adalah mencakup ilmu dan amal. Ada siratal mustaqim yang diberikan kepada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu dan amal. Terus bukan hanya ilmu saja, ya, tanpa diamalkan, itu kasyajari bila samarin, kaya dene pohon yang tidak berbuah, kan nahli bila asalin, kaya dene madu yang tidak tawon yang tidak bermadu. Penggani ngentup tok rono rene, ya. Kalau bagikan pohon yang tidak berbuah, pohon kalau tidak berbuah kan paling akhir-akhirnya ya dibakar aja, ya kan, seperti itu. Atau minimal ya dibuat kayu blandar atau apalah untuk rumah seperti itu. Padahal diharapkan kula jenengan sebagai seorang muslim harus berbuah dalam kebaikan-kebaikan kula panjenengan. Maka di ayat ini, ya, surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman. Terus kula jenengan mohon petunjuk kepada Allah, mudah-mudahan selalu dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh. Dan itu menurut tafsir di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa ayat ini di mana kula jenengan berharap nanti di akhirat akan dikumpulkan kepada golongan orang-orang yang soleh-soleh, ya, utamanya para nabi dan para rasul. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai itu? Orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Qul hal unabbiukum bisyarri min dzalika masubatan indallahi, ya, mal'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir ma'abadat taghut
ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Intinya adalah bahwa orang yang dimurkai Allah itu orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel, di mana mereka itu mengesampingkan perintah Allah, mengutamakan kepentingan mereka pribadi. Ya, bahkan sampai kemudian saking rakusnya mereka terhadap dunia, melupakan akhiratnya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dijadikan oleh Allah napa? Jadi kera dan jadi celeng, ya, ngapunten jadi babi. Wa abadat taghut, mereka menyembah selain Allah. Dan disitulah keburukan yang paling buruk, ya, baik secara tempat maupun jalan hidup mereka. Al-Maidah ayat 60. Nah, karena keingkaran itulah, ya, maka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsirnya panjang lebar, ya. Termasuk di dalam kitab tafsir fi Dhilal Quran dari Said Qutb, ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir waladhdallin, ya. Dan janganlah engkau jadikan kami, ya, orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat itu? Yaitu orang yang sudah terarah dengan akidah yang benar, ternyata mereka melenceng. Ya, ngapunten, misalnya agama yang lurus itu kan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ternyata mereka mengakui ada Tuhan selain Allah. Itu jalan yang sesat. Ya, entah itu Allah punya ini, punya itu, ya, punya anak atau apalah, ya. Itu. Ini termasuk juga orang yang beribadah tanpa ilmu, ya, orang yang beramal tanpa ilmu. Nah, sini aja Bapak Ibu. Yang terakhir sekali ini rangkuman ini, nggih. Kalau sudah minumannya datang ini sudah tanda-tanda harus berakhir. Enaknya ngaji di sini ngeten ya, Pak, ya. Jadi santapan rohani, santapan jasmani. Kalau yang sudah ada monggo, kalau tidak, ya, ini jadi pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi di sini sangat akrab sekali, ya. Boleh di syuting Mas Faiz supaya pemirsa juga tahu bahwa ngaji itu ya seperti inilah, nyantai, ya. Jadi bersama-sama untuk menata diri, saling berbagi, ngoten mawon. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu hadirin, rangkuman surah Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah membahas tentang tauhid. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu tentang tauhid. Kemudian tentang ibadah. Iyyaka na'budu, itu tentang ibadah. Ya, berarti rangkumannya seperti itu. Kemudian isti'anah, ya, iyyaka na'budu terus wa iyyaka nasta'in, permohonan kepada Allah. Nah, terus ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini rangkumannya adalah mencari dan memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala, menghindari dari penyimpangan yang akan menimbulkan kemurkaan Allah, dan juga membahas tentang keadaan hari kiamat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti bisa berkumpul, ya Allah, bersama dengan orang-orang yang soleh untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ini rangkuman jawaban saya dari yang kemarin ditanyakan oleh Pak Budi. Ini karena sambil ngantuk-ngantuk tadi malam ini saya cari di tafsir At-Tabari dan sebagainya, kemudian Ibnu Katsir. Ini ada beberapa khilafiyah tentang turunnya Al-Quran. Ini berawal dari pertanyaannya Abah Fathur kemarin, ya. Kemudian muncul beberapa statement, ya, berdasarkan penjelasan, ya, yang pada akhirnya saya baru sadar bahwa kiai saya dulu itu kalau sholat tasbih di Ramadan itu dimulai pada malam 17 Ramadan. Kenapa? Karena 17 Ramadan inilah yang lebih kuat
tentang turunnya Al-Quran yang kemudian dikolaborasikan dengan surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr dan sebagainya. Nah, ini. Jadi para ulama banyak pendapat tentang nuzulul Quran. Antara lain yang paling kuat adalah pada tanggal 17 Ramadan, ya. Dan ini adalah waktu yang paling disepakati oleh para ulama, muwafaqatul ulama, ya. Dan oleh karena itulah para ulama Indonesia menjadikan 17 Ramadan sebagai hari besar Islam, peringatan nuzulul Quran. Dasarnya apa? Ini yang kemarin sudah kita bacakan di surah Al-Anfal, ya, ayat 41, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Oke, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa ma anzalna, dan apa-apa yang ingsun Allah turunkan, kitab suci yang kami turunkan, ala abdina, terhadap hamba kami Allah, ya, hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan, ya, di hari Furqan. Furqan itu hari gotak-gatuknya dua golongan, ya. Yaumal taqal jam'an, di hari dua pasukan itu bertemu. Yaumal Furqan adalah waktu bertemunya dua pasukan antara kaum muslimin dan kaum kafirin di desa namanya desa Badar, sehingga perangnya disebut dengan perang Badar. Dan, ya. Nah, ini juga diperkuat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Beliau menyampaikan waruwiya warawa al-Waqidi bisanadihi, ada seorang perawi bernama Al-Waqidi. Jadi kalau panjenengan ada orang Indonesia bernama Waqidi, ternyata Waqidi itu seorang perawi. Cuma tidak seterkenal Bukhari Muslim, ya. Dengan sanad yang bersumber dari Abu Ja'far Al-Baqir. Beliau menyampaikan kana ibtidaul wahyi ila Rasulillahi yaumal isnain bisab'i wa asyar, ya. Bisab'i asyar min Ramadan. Ini tulisannya kurang ini, ya. Jadi wahyu pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah di hari Senin. Itu sepakat ulama itu. Jadi lahirnya Kanjeng Nabi di hari Senin, turunnya wahyu dan diutusnya Rasulullah yaumal bi'tsah itu hari Senin, kemudian wafat beliau juga hari Senin. Ya. Maka kula jenengan dianjurkan puasa hari Senin. Kenapa kok disuruh puasa hari Kamis juga, dianjurkan puasa hari Kamis juga? Karena hari Kamis hari di mana kula jenengan laporan amal mingguan. Jadi setiap Kamis itu Raqib Atid membawa laporan amal kita mingguan. Kata Rasulullah, saya ingin sekali ketika laporan saya ini dilaporkan, amal saya dilaporkan, saya dalam keadaan berpuasa. Itu yang mampu untuk puasa Kamis. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Namanya puasa sunnah, panjenengan kok pas di kantor memaksakan diri puasa sunnah, ternyata loyo, malah enggak baik. Apalagi ibu-ibu, walaupun panjenengan sudah niat, sudah sahur, ya, walaupun sudah jam 4 sore, ternyata bapaknya kok ngersak nih, ya, kepengen garap PR umpama ini. Namanya juga kebutuhan, ya, gitu. Ini wajib panjenengan batalkan. Malah nanti isok gegeran. Saya tahu Pak, karek rong jam lho. Enggak boleh. Jangankan kok rong jam 5. Ya. Dik, aku pengen, ibu kudu nyoh ngono, enggak boleh tawar-menawar. Walaupun sedang puasa sunnah. Lah terus pahalanya gimana? Insya Allah sama. Sering saya sampaikan, ad-darurah tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat itu panjenengan sudah sama dengan melaksanakan itu. Bahkan bisa 2 kali pahala. Yang pertama, jenengan dapat pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Yang kedua, mendapat pahala karena ketaatan panjenengan dengan suaminya. Karena ketaatan panjenengan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu disunahkan Rasulullah. Cuman ya bapak-bapak ya tolonglah jangan gara-gara hadis ini terus main sakarpe dhewe. Oh sakarepku bapak aku ya jangan. Kalau bisa ngempet lebih bagus. Sak norek bojoku karek sedelok diniati poso, tak tahane dhisik, engko wayah buka ya pertama kali tak buka ngonoan.
Itu tidak apa-apa. Dan itu insya Allah panjenengan suami yang punya kebijakan seperti ini, pahalanya juga besar. Jadi akhirnya endingnya balance, ya, seperti itu. Baik, ini yang kita bahas di di Suara Muslim dalam Khazanah Rumah Tangga. Kebetulan sampai di bab tentang bagaimana hubungan suami istri dalam perspektif Islam. Itu ternyata juga banyak problem-problem seperti itu, Bapak Ibu. Walaupun sudah tua, jangan karena kalau jenengan wis tua, ndak kebutuhan ngoten niku insyaallah minal minal lahir sampai isdet. Ya, itu kebutuhan. Itu, cuman saling memaklumi. Baik, seperti itu jemaah sekalian ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan ya bahwa permulaan turunnya Al-Qur'an di hari Senin dan bersamaan dengan perang Badar itu. Walaupun juga ada pendapat lain bahwa nuzulul Quran tanggal 24. Ya, ini juga tercantum di kitab Durratun Nasihin kalau tidak salah. Qala Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Jadi menurut Imam Hambali ya, beliau mendapat riwayat hadis dari Abu Sa'id Maula Bani Hashim. Ya, seorang tuanya Bani Hashim mendapat cerita dari Imran Abul Awam, dari Qatadah, dari Abil Malik, dari Wasilah ya. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ya, ungzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Jadi suhuf lembaran-lembaran Nabi Ibrahim itu diturunkan oleh Allah pada tanggal 1 Ramadan. Nah, kemudian wa unzilatit Taurah ya lisittin min Ramadan. Tanggal 6 Ramadan. Kitab Taurat. Wal Injil li salasi asyrah 13 Ramadan. Sedangkan Al-Qur'an wa anzalallahu al-Qur'ana li arba'in wa ishrina ya, min Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan tanggal 24 Ramadan. Ya, jadi itu menurut Imam Ibnu Hambal. Ya, ini di Ibnu Katsir juz 1 halaman 268. Ya, intinya seperti itu. Sedangkan pendapat lain ya, pendapat tadi itu dihubungkan dengan surah Al-Qadr. Jadi tanggal 24 itu kan berarti akhir Ramadan. Akhir Ramadan juga anjuran Rasulullah agar kula jenengan golek Lailatul Qadar antara tanggal 21 sampai tanggal 29 sampai tanggal 30. Seperti itu. Itu menggambarkan bahwa berarti antara 17 ya sampai malam Lailatul Qadar yang kula jenengan sering sebut dengan 10 malam terakhir itu ya Pak ya. Itu adalah terkait dengan turunnya Al-Qur'an. Nah, sedangkan di pendapat lain Bapak Ibu ya, wa kana nuzulul wahyi alaihi yaumal isnaini bila khilafin. Terkait dengan hari Senin turunnya Al-Qur'an itu tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan para ulama waqtalafu fi ayil asanin, perbedaan pendapat hanya terdapat dalam terkait dengan hari Senin tanggal berapanya. Kana dzalika faqala Abu Kilabah al-Jurmi anzalal Furqan, Allah turunkan Al-Qur'an ala nabiyyi lisamani asyrata lailatan min Ramadan. Menurut beliau ini Al-Quran turun pada malam tanggal 18. Wa qala akharun kana dzalika litis'in asyrah min Ramadan. Juga ada yang mengatakan tanggal 19. Berarti Bapak Ibu kula jenengan, tapi pada dasarnya adalah turunnya Al-Quran ini di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, seperti itu. Mengenai awal ketika beliau diutusnya berdasarkan hadis dan ayat tersebut, berarti sekitar antara peperangan Badar itulah Rasulullah pertama kali mendapat risalah ya, dengan wahyu yang pertama kali turun surah Al-Alaq itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini juga menunjukkan kepada kula jenengan orang yang di bulan suci Ramadan benar-benar menjadikan sebagai lahan kita, ladang kita untuk beribadah itu, maka akan mendapatkan wahyu yang terbaik. Itu. Mendapatkan kemuliaan derajat yang tertinggi dari sisi Allah. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Monggo sambil diunjuk. Pak Sunar mau ada yang ditanyakan? Monggo silakan Pak. Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari Yeah. dan para ulama sepakat bahwa itu diturunkan pada malam hari. Yeah. Pastikan malam hari dan dimungkinkan pada malam-malam kecil. Pertanyaan saya, Pak, apakah malam Lailatul Qadar itu diturunkan dalam satu kali dalam malam itu saja, atau dua kali atau berkali-kali dalam malam-malam berikutnya? Ya. Ingat gini, Pak. Kalau kita di Indonesia ini malam hari, nah, saudara kita yang di Amerika sana, iya ya, siang hari. Nah, kalau itu hanya satu kali di Indonesia malam hari ini, misalnya, berarti kan saudara kita Muslim yang di Amerika nggak kebagian. Masya Allah. Oke, matur nuwun sudah, kawan. Sama-sama, terima kasih, Mbak Sunar, Masya Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa, artinya dari redaksional dasar Al-Quran hadis kemudian dirasionalkan ya, di logika begitu. Yang jelas para ulama satupun tidak ada yang berani menyebutkan sebuah kepastian tentang kapan turunnya Lailatul Qadar. Ya, di dalam kitab Khazinatul Asrar, sebuah kitab tafsir yang mengkaji tentang penjelajah ya sesuatu yang tersirat di balik tafsir Al-Quran. Itu beliau menyampaikan bahwa di Lailatul Qadar itu, ya, di Lailatul Qadar itu satu Ramadan tidak turun hanya sekali, ya, tidak turun hanya sekali. Bahkan bisa jadi malam genap pun muncul. Malam genap pun, maka dimulai tanggal 17 itu. Kenapa? Karena pedomannya adalah turunnya Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran adalah satu malam kemuliaan. Jadi pertama kali turunnya Al-Quran, baik itu secara global semuanya maupun setiap tahun sekali. Jadi menurut riwayat juga disebutkan dalam 1 tahun 12 bulan, ya, itu satu Al-Quran berapa ayat yang akan dibutuhkan Rasulullah selama 1 tahun diturunkan di malam Qadar itu di langit dunia. Ila sama'id dunya. Baru nanti ayat demi ayat sesuai dengan kebutuhan beliau. Sampai seperti itu. Ya. Adapun nanti kemudian tanggal 21 apa 22, 23, nah itulah kalau jenengan digengkan mencari. Yang jelas itu malam hari. Malam harinya bagaimana? Ala wilayatil hal. Adalah malam menurut konteksnya kula jenengan tinggal. Kalau kula jenengan tinggalnya di Indonesia, ya sesuaikan dengan waktu yang ada di Indonesia. Nah nanti kalau jenengan di Amerika kemudian memakai waktu Indonesia, jenengan bisa jadi nggak puasa nanti. Aku harap poso kalau Indonesia bengi ya. Ya, jadi menurut perkiraan, menurut apa itu konteksnya setempat. Berarti kalau di Amerika ketika Indonesia ini sedang tahajud malam hari, di sana monggo silakan dengan beribadah yang lain. Begitupun sebaliknya. Nah terus nanti catatan amalnya bagaimana? Itu urusannya Allah. Karena kita beribadah ini ala wilayatil hal. Makanya nuwun sewu, kenapa sampai terjadi hari raya kadang saat tanggal ini, kadang beda itu kan? Itu terkait dengan falakiyah. Berdasarkan apa itu wilayah setempat. Mungkin 2 derajat di Arab Saudi itu sudah masuk tanggal. Tapi di Indonesia ada satu kesepakatan ulama Indonesia bahwa tanggal 1 sekian derajat belum masuk. Disitulah kemudian terjadi perbedaan hari 1 Ramadan, 1 hari raya dan sebagainya. Nah, di situ kalau tidak saling memahami akhirnya bentrok terus. Tapi kalau saling memahami tahu dasarnya tidak masalah. Karena kita punya panutan masing-masing, punya keyakinan masing-masing. Ya, nah disitulah maka Imam Syafi'i menyampaikan bunya alal yakin, bangunlah berdasarkan sebuah keyakinan. Betul. Ya, jadi menurut jangan langsung berkenung kita akan mengikuti Mekah. Loh, bisa jadi berbeda. Ulama Mekah sendiri itu Bapak Ibu ya, itu juga sering terjadi perbedaan pendapat. Ya, di situ jamaah sekalian
Jadi perlu adanya kedewasaan dalam memahami agama, menyikapi agama, dan dalam pola kita beragama. Ya, seperti itu. Itu Pak Sunan nggih. Jadi monggo kula jenengan mudah-mudahan nanti ketemu dengan Ramadan ya. Dan ketika ketemu Ramadan kula jenengan benar-benar mubalaghah ya, sungguh-sungguh ya untuk mencapai terutama malam Qadar itu. Ya, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal umur kita belum tentu sampai 1000 bulan. Ya. 1000 bulan itu kan 83 tahun lebih. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun. 83 tahun pun kira-kira yang kita gunakan ibadah hanya berapa tahun? Wah, ketika masih remaja ya belakrak ndak karu-karuan. Ketika masih muda juga yang ketika bapaknya Qori, anaknya Qora. Nah, itu kalau sudah kita muhasabah alal umur, makanya kalau jenengan sering kita sampaikan, muhasabah itu ada tiga dimensi. Ya, muhasabah umur, ya, muhasabatul nikmah, muhasabatul din. Ya. Jadi kita muhasabah terhadap umur kita sudah untuk apa? Yang kedua tentang nikmat Allah ini sudah syukur apa tidak? Kita gunakan untuk apa nikmat Allah ini? Dan yang ketiga muhasabatul din, bermuhasabah terkait dengan agama kita. Apakah agama kita sudah benar-benar lurus? Ya? Atau jangan-jangan selama ini kula jenengan hanya merasa beragama, ternyata hakikatnya belum beragama secara sempurna. Di sini perlunya kalau selalu belajar ya dengan panjenengan ini, dengan kajian Al-Qur'an ini sifatnya kita belajar dandani, ya, menyempurnakan agama kula jenengan untuk mencapai agama Islam yang kafah. Jangan sampai agama kula jenengan seperti bahasa Inggris norok buntek. Oke, ini seperti itu. Ngaten Pak Sunan ya, moga yang lain mungkin ada yang mau disampaikan juga, silakan. Iya monggo Pak, nggih enggak apa-apa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Cuma mengulangi Pak. Nggih. Nggih. Pertama orang istri atau ibu-ibu tadi. Oh iya, nggih. Yang wajib itu tanpa izin suami. Tetapi yang sunnah harus izin suami. Yeah. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh dikerjakan. Yeah. Itu satu sebenarnya. Yang kedua, hidayah, kita mendapatkan hidayah itu pada waktu nanti. Hidayah pertama adalah pemimpin yang adil. Apa pemimpin hormati? Kulukum ra'in wa kullukum mas'ulun anhu. Kamu akan diberi pertanggungan. Dan yang ketiga, pendek saja. Sholat subuh berjamaah di masjid atau sholat asar adalah penggantian para malaikat. Apa benar itu? Jadi subuh dan asar. Jadi ada dua waktu. Makanya kalau bisa subuh dan asar. Karena malaikat mendoakan. Betul dimaksud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa matur nuwun, matur sekelangkung. Yang pertama terkait dengan apa tadi? Izin ya. Memang betul Pak. Jadi yang sunnah dianjurkan izin sama suami, tapi kalau yang wajib suami melarang maupun mengizinkan harus dilaksanakan. Panjenengan sholat, garwane suaminya kok tidak mengizinkan, panjenengan harus sholat. Oh mau sholat subuh kok tidak boleh. Arep lapo subuh lapo imbuh misalnya gitu ya. Itu tidak boleh. Sholat wajib. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dan apapun posisinya ketika dalam konteks melaksanakan satu kewajiban. Ya, tidak boleh ada perintah kemaksiatan, menentang aturan Allah terutama yang wajib. Kemudian kita mengikuti kemaksiatan penentangan itu tidak boleh. Ya, itu anak tidak boleh taat kepada orang tuanya ketika orang tuanya melarang melaksanakan satu kewajiban. Ya, maka bapak-bapak kalau ibunya mau tindak masjid Darul Hijrah jangan malah dinyanyikan. Arep nang didik, arep nang Darul Hijrah. Lapo? Salat. Malah dinyanyikno. Jangan tinggalkan aku. Wah, rusak nanti. Ya, jangan. Syukur-syukur panjenengan derek wis nanono aku, Dik. Gitu. Lah ibunya harus nunggu. Berangkat bareng-bareng. Wah, mesra dunia akhirat itu.
Ya, itu insya Allah ya. Itu. Yang kedua terkait dengan apa tadi, Pak? Hadisnya sahih. Cuman secara redaksi saya nggak hafal. Tapi Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih, bahkan ditambahkan dalam satu riwayat yang lain khusus untuk subuh berjamaah bagaikan sholat semalam suntuk. Ya zikir, ya sholat, ya wajib, ya sunnah bagaikan semalam suntuk. Jangan tinggalkan sholat jamaah subuh. Itu seperti itu dan itu sahih hadisnya. Maka dari itu kalau jenengan dianjurkan oleh Rasulullah yang ada namanya zikir maksurat ya, pagi dan sore itu ba'dal asar dan ba'dal subuh. Antara ba'dal asar sampai ba'dal maghrib, kemudian ba'dal subuh sampai syuruknya matahari. Itu bacalah maksurat. Zikir harian Rasulullah yang bisa memperkuat iman, menyemangati ibadah kula jenengan dan menghindarkan dari gangguan-gangguan apakah itu makhluk jahat apapun dan siapapun. Ya, panjenengan zikir itu maksurat. Kecil biasanya bukunya, ya. Itu Hasan Al-Banna yang sudah dirangkum oleh Imam Hasan Al-Banna. Itu luar biasa. Monggo kapan-kapan kalau jenengan kerso, nanti saya kopikan, saya masukkan di grup juga boleh ya. Zikir-zikir maksurat itu luar biasa. Dan enggak berat ya. Panjenengan bisa sambil jalan-jalan, ibu-ibu sambil ngulek bumbu gitu kan. Kamu bikin sarapan nyambel gitu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ada di situ. Ya Allah, mohon perlindunganmu dari makhluk-makhlukmu yang akan berbuat keburukan kepada kami. Kita kan tidak tahu. Namanya orang hidup kok. Ya, itu seperti itu. Yang ketiga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Betul sekali, hadis itu juga sahih, rawahul jamaah, bahwa setiap pemimpin akan dipintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu jadilah imamun adilun. Imam yang adil itu termasuk nanti akan mendapat naungan Allah, dan imam yang adil yang paling ditakuti oleh setan iblis. Ya, maka ada sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang nanti mendapat naungan Allah. Di antaranya adalah imamun adilun, imam yang adil. Sebaliknya, imam yang zalim adalah imam yang nanti akan mempertanggungjawabkan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu imam apa saja? Ya, bukan berarti namanya Pak Imam. ya siapa saja. Panjenengan jadi imam minimal di rumah tangga akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan wa kullukum ra'in, termasuk ngimami awake dhewe. Ya, termasuk ngaten iki Pak. Ini saya etok-etoknya jadi imam ini. Apa etok-etoknya itu apa ya? Etok-etoknya jadi imam. Pemimpin itu harus tahu siapa yang dipimpin. Imam harus tahu keadaan makmumnya bagaimana. Penceramah harus tahu bagaimana jamaah yang diceramai. Ojo suwe-suwe selak gering-gering sini. Iku tuh ngerti. Segitu aja karena sudah syuruk ya, Mbak ya. Terima kasih banyak. Ini Abah Fatfur juga sebetulnya mau tanya juga ini ya. Tapi ini sementara disimpan dulu. Nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat sekeluarga ya. Amin. Bihadhihi niyyah as-shalihah. Liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa rasulih ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji milik-Mu ya Allah. Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami, karena dengan rahmat-Mu lah ya Allah Engkau akan memberikan ampunan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, sesepuh kami, terutama takmir masjid Darul Hijrah dan seluruh sesepuh kami di kampung ini dan seluruh masyarakat kami dan jamaah kami. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, ijabahi doa-doa dan harapan kami, berikan kami sehat walafiat sekeluarga, Engkau cukupi kebutuhan kami, rezeki kami dengan rezeki yang halal dan thayyibah mubarakah, rezeki yang bisa kami gunakan untuk ibadah istiqomah ya Allah, berziarah ke Makkah Madinah, sowan ke makam Rasulullah, salat di Masjid Nabawi, salat di Masjidil Haram, bisa tawaf di Ka'bah ya Allah, bisa menginap di Muzdalifah ya Allah, dan juga bisa di Multazam berdoa kehadirat-Mu ya Allah, salat 2 rakaat di Hijri Ismail dan begitu seterusnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon
hidup yang sekali ini hidup yang mulia, hidup yang istiqomah. Rumah tangga kami rumah tangga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Engkau berikan keturunan kami, anak-anak cucu kami yang solih-solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.